Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, di video kali ini kita akan belajar bersama tentang membuat naskah soal matematika menggunakan LaTeX. Nah, di mana saya di sini akan menggunakan pembuat LaTeX secara online, yaitu bernama Overleaf. Nah, teman-teman bisa cari web ini di Google ya. Teman-teman ketikkan overleaf.com. Setelah itu jika teman-teman belum mempunyai akunnya, silakan teman-teman bisa register terlebih dahulu, lalu nanti bisa langsung membuat project seperti yang ada di layar teman-teman. Nah, di sini untuk bodinya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini use package-nya teman-teman tulis, lalu juga ini judulnya teman-teman bisa edit sesuai dengan keinginan teman-teman masing-masing. Nah, lalu di sini jika sudah, kita akan mulai untuk menuliskan terkait soalnya. Nah, untuk memberikan nomor pada tiap soal kita gunakan yaitu begin enumerate. Teman-teman bisa tulis ini begin enumerate, lalu teman-teman enter. Nah, maka di situ tertulis item ya. Berarti itu adalah item pertama atau nomor yang pertama. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menuliskan soal yang berkaitan dengan bentuk akar. Nah, misal bentuk sederhana dari. Nah, untuk menuliskan suatu equation, teman-teman harus menggunakan tanda dolar ya, tanda dolar. Nah, misal saya ingin bentuk akarnya adalah berbentuk rasional ya, maka di sini saya gunakan frac. Nah, lalu saya berikan tanda kurung seperti ini, 2 ditambah. Nah, saya ingin gunakan akar. Nah, maka garis miring SQRT. Nah, square root yaitu akar 8. Nah, kita kurung lagi, kita tambahkan untuk di penyebutnya yaitu garis miring SQRT. Misal di sini saya tuliskan 6. Nah, maka tulis adalah oke, ini kurungnya kurang 1. Oke, titik. Nah, untuk melihat apakah yang kita tuliskan ini sudah benar, kita klik recompile di sini. Nah, maka di sini terlihat ya, ini sudah benar. Jadi di sini tertulis nomor 1 yaitu bentuk sederhana dari 2 ditambah akar 8 dibagi akar 6. Oke, ini untuk soal yang pertama. Nah, untuk beralih ke soal yang kedua, kita kasih garis miring 2 kali ya. Ini adalah sama dengan enter kalau di Word. Garis miring 2 kali, kita pencet enter lagi. Lalu kita tambahkan item. Nah, misal di soal nomor 2 saya ingin menuliskan soal bentuk matriks. Nah, diketahui matriks. Nah, kita pakai tanda dolar lagi. A sama dengan. Nah, untuk pemulai penulisan matriks kita tuliskan begin. Langsung kita kasih tanda kurung B matriks. Menggunakan X ya. Nah, lalu kita tuliskan untuk entry-entry-nya. Nah, entry-entry-nya ini urut dari baris pertama ya. Jadi misal saya gunakan entry min atau negatif 3. Nah, untuk memisah entry 1 dengan yang lain kita gunakan simbol dan 2. Nah, lalu untuk mengganti dari baris pertama ke baris yang kedua kita pakai garis miring 2 kali. Nah,
untuk entry di baris yang kedua saya tuliskan 1 dan 4 misal. Nah, setelah selesai teman-teman harus N ya, N B matriks. Oke, diketahui matriks A seperti itu. Lalu kita tuliskan lagi dan matriks B. Sekarang kita tuliskan matriks B sama seperti yang tadi, sama dengan bikin B matriks dengan entry di sini 5 dan -1, lalu garis miring 2 kali 6 dan 7. Jangan lupa untuk kita N ya, N B matriks. Nah, oke. Diketahui matriks A seperti itu dan matriks B seperti itu. Nah, jika matriks, kita definisikan matriks C. Matriks C itu sama dengan matriks A dikalikan dengan B pangkat -1 ya, atau C itu adalah matriks C itu adalah matriks A dikalikan inverse dari matriks B. Nah, maka matriks C adalah titik. Nah, kita cek apakah sudah benar yang kita tuliskan. Oke, di sini kita untuk pangkatnya masih belum benar ya. Ini kita tidak gunakan bintang. Nah, untuk pangkatnya ini kita kasih tanda kurung juga supaya dia berada di atas. Kita recompile kembali. Nah, sudah tepat ya teman-teman. Jadi diketahui matriks A seperti ini dan matriks B seperti ini. Jika matriks C sama dengan matriks A dikali B inverse, maka matriks C adalah G. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga ya teman-teman. Nah, misal di soal yang ketiga ini saya ingin membuat tentang persamaan trigonometri ya. Jadi saya tambahkan item terlebih dahulu di sini. Nah, lalu himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri. Nah, kita tuliskan di sini menggunakan tanda dolar ya. Jangan lupa untuk equation. Misal 2 dikalikan dengan, nah untuk penulisan cos, nah kita juga pakai garis miring cos, kita tutup lagi, lalu pangkat 2 dengan sudutnya yaitu 2x, nah ditambah dengan 2 dikalikan dengan sin pangkat 2 dengan sudutnya yaitu x dikurang 1 sama dengan 0. Nah, biasanya di soal persamaan trigonometri itu juga memuat yang namanya interval ya teman-teman. Jadi kita tuliskan di sini dalam interval. Nah, dimulai dari 0. Nah, ini kita kasih dolar lagi 0, lalu less than or equal, atau kita tuliskan LEQ X, LEQ lagi P. Nanti kita juga pakai garis miring. Nah, sudah selesai, kita tuliskan adalah titik. Kita recompile untuk mengecek apakah yang sudah kita tuliskan ini sudah benar atau belum. Nah, oke, bisa dilihat ya di sini benar, yaitu himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri ini ya dalam interval yang sudah kita tuliskan adalah
Oke, itu untuk soal yang nomor 3 berkaitan dengan penyelesaian dari persamaan trigonometri. Nah, saya tambahkan lagi soal apa ya enaknya ya? Kita tambahkan untuk soal SPLDV ya, atau sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kita tambahkan lagi item. Nah, lalu tentukan nilai X dan nilai Y, oke, dari sistem persamaan linear dua variabel di bawah ini. Nah, biasanya untuk sistem persamaan linear dua variabel itu berada di bawah dan dia ada tanda kurung kurawalnya ya, untuk menunjukkan bahwa dia merupakan sistem. Nah, di sini kita tuliskan, kita pakai dolar 2 kali. Nah, kenapa dolarnya 2 kali? Supaya equation yang kita tulis nanti berada di bawah soal, ya, berada di bawah soal. Nah, kita tuliskan begin, lalu tanda kurung cases. Nah, begin cases. Nah, misal untuk program linear yang pertama, yaitu 2x plus 3y sama dengan 1300. Nah, lalu untuk memisah satu persamaan linear dengan persamaan linear lainnya, kita gunakan garis miring 2 kali. 3x min y sama dengan 300. Nah, lalu ketika sudah selesai, kita tutup lagi dengan dolar 2 kali. Oh, sebelum kita tutup, nah kita n terlebih dahulu ya, jangan lupa n cases. Oke, kita tutup. Nah, kita coba recompile untuk melihat apakah sudah sesuai atau belum yang kita tuliskan. Oke, sudah benar ya. Nah, di sini terlihat tentukan nilai X dan Y dari SPLDV di bawah ini. Nah, ada tanda kurung kurawalnya. Ya, ini menunjukkan bahwa dia merupakan sistem. Oke, kita menuju soal yang terakhir ya. Di sini saya tuliskan 5 soal saja supaya nanti teman-teman bisa mencoba untuk soal-soal yang lainnya. Oke, di sini akan saya tuliskan soal berkaitan dengan logaritma ya, berkaitan dengan logaritma. Jika diketahui, nah misal di sini akan saya tuliskan 2 log 4 sama dengan A. Nah, berarti di sini kita tuliskan pangkat 2 gini ya terlebih dahulu, lalu garis miring log 4 sama dengan A. Nah, seperti ini. Dan kita pakai tanda dolar lagi. 2 log 8 sama dengan B. 2 log 8 sama dengan B. Nah, soalnya yaitu maka nilai dari, nah di sini saya tuliskan 16 log 8, maka pangkat 16 ini, terus garis miring jangan lupa log 8, kita tutup dengan dolar, adalah titik. Nah, seperti biasa kita cek kembali, kita recompile. Oke, di sini masih ada kesalahan. Ya, di sini untuk yang pangkatnya hanya 1 saja yang ada di atas. Nah, maka kita harus gunakan, nah kita tutup dengan tanda kurung. Kita recompile kembali.
Nah, sudah benar ya. 16 log 8. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan dan bisa membantu teman-teman semua untuk membuat naskah soal menggunakan LaTeX ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.